ini inisiatif siapa? Apakah maksudnya gini, ketika Jody merekrut Ustadz yang bilang Ustadz ini sebenarnya inisiatif siapa, atau memang Yusuf Mansur lah yang masuk ke sana gitu ya? Karena kok Yusuf Mansur lebih superior daripada Jody gitu? Apakah Yusuf Mansur modalnya besar, sebagai investor besar gitu, sehingga Jody itu prioritasnya lebih kecil? Tapi kalau BMT Darussalam dan Yusuf Mansur, karena mereka menghimpun uang umat tanpa izin bank ya, tanpa izin BI, kemudian tanpa izin OJK. Terus kemudian dana yang dihimpun itu tidak kembali kepada kami, ya kan? Ya. Itu saya memasukkan pasal penipuan penggelapan. Jadi, kemudian berkaitan dengan uang yang hasil tipuan itu, kemungkinan besar kan dicuci atau di money laundry ke tempat lain. Makanya ya bisa saja mungkin juga ke usaha-usaha Yusuf Mansur kan, dugaan saya, karena awal mula investasi kan Yusuf Mansur yang di sana. Ya, berarti ketika uangnya sudah masuk ke perusahaan PT Adi Partner Perkasa yang Yusuf Mansur mengatakan di sana sebagai komisarisnya, ya kita kan nggak tahu, Pak. Berarti dugaan pencucian uang itu yang oleh Pak Jini dimasukin. Dugaan penipuan penggelapan masuk, dugaan pencucian uang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kemarin kan ada pemeriksaan ya dari Pak Jeni yang katanya diperiksa atau dimintai keterangan, ya lebih tepatnya itu mengenai usaha Yusuf Mansur sebenarnya berkaitan dengan batubara ya. Cuma karena memang berbicaranya mulai menyangkut pencucian uang ya teman-teman, jadi saya mencoba menelusuri keberadaan warung steak yang di tahun-tahun itu, di tahun 2009, di tahun 2010, melalui data-data yang mungkin bisa dianggap sebagai karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu bisa banyak sih sebenarnya, salah satunya skripsi. Jadi kalau skripsi itu mungkin lebih komprehensif untuk bisa ditampilkan gitu, atau mungkin nanti ada paper atau apalah, tapi mungkin saya ambil skripsi karena skripsi itu biasanya walaupun ya itu masih terkadang dalam quote-unquote itu masih dalam tahap ucapan seseorang yang diambil sebagai narasumber tanpa data, tapi biasanya skripsi itu dilampirkan beberapa ya yang berhubungan dengan legalitas dan lain-lain, biasanya seperti itu ya. Tapi kita kan nggak bisa menjustifikasi sebuah karya ilmiah itu dengan satu penilaian saja. Nah, tapi kurang lebih ketika saya membuat skripsi ya, itu dulu itu yang melampirkan yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Kalau misalnya itu perusahaan ya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Nah, ini menariknya di sini teman-teman. Kita kan ngambil dari tahun 2009-2010 sesuai dengan kasus yang dialami Pak Jeni. Saya nggak akan bicara bahwasanya ini benar-benar berkaitan, nggak. Kita cuma akan meruntut di tahun-tahun ini kejadiannya apa gitu ya. Nah teman-teman, tapi sebelum saya menjelaskan ya, kita lihat dulu video dari Pak Jeni ya teman-teman. Yuk check it out. Nah, Pak Jeni hari ini datang terkait laporan Pak Jeni setahun yang lalu ya Pak ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun yang lalu terkait dengan investasi batubara yang digalakan oleh Jamaah Nurhoti Mansur di Masjid Darussalam tahun 2009. Jadi Pak Jeni sedang selain mengadvokasi diri dia sendiri dan beberapa klien Pak Jeni yang juga investor patungan batubara, maka Pak Jeni juga membawa masalah ini ke ranah pidana. Hari ini Pak Jeni diminta keterangan Pak ya? Betul. Jadi yang keberapa Pak? Kedua kali. Yang kedua kali. Jadi dimintain keterangan untuk hari ini tuh keterangan tambahan. Ya. Tambahan beberapa bulan yang lalu atau mungkin 1 tahun yang lalu ya. Itu kan sudah dimintai keterangan, hari ini dimintai tambahan. Berkaitan dengan itu saya tetap pendirian dengan BAP yang dulu, kemudian ada beberapa tambahan. Tapi pada intinya bahwa berkaitan dengan perkara ini yang dipertanyakan berapa saya setor modal, kemudian siapa yang menawarkan bisnis batubara pertama ya saya sebutkan
saya menyetor modal pada saat itu 2009 80 juta, kemudian yang menawarkan bisnis batubara pertama Yusuf Mansur, terus kemudian saya menyetor uangnya ke BMT Darussalam sesuai dengan janji Yusuf Mansur waktu presentasi, dan kemudian proposal BMT saya mendapat 11,3% gitu. Ini kan itu tetap dari awal pelaporan sampai sekarang kan sudah lebih dari 1 tahun ini, Pak. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ini apa yang menyebabkan penyelidikan ini cukup lama, Pak? Jadi informasi yang ada, tapi bukan SP2HP ya. Informasi yang ada, beberapa orang pihak-pihak terkait itu sudah dipanggil, cuman kadang-kadang tidak datang, sehingga ada perlu pengulangan pemanggilan. Tapi proses tetap saya desak untuk agar berjalan, kan begitu. Informasi beberapa minggu yang lalu Yusuf Mansur dipanggil tanggal 15 hari Senin yang lalu. Informasinya begitu. Cuman informasi yang saya dapat, Yusuf Mansur itu dipanggil tapi tidak datang. Jadi kemungkinan kalau tidak datang kan bisa nanti penyidik atau penyelidik bisa memanggil lagi kan. Gitu. Dari pihak investor selain Pak Zeni siapa saja ya Pak yang sudah diminta keterangan ya Pak? Kalau dari pihak investor ada beberapa orang, cuman saya tidak hafal persisnya. Ada informasi dari penyidik soal kendala-kendala terkait penyelidikan ini Pak? Kendalanya nggak ada, cuman saya tanya tadi kendalanya yaitu ketika dipanggil nggak datang. Misalnya seperti Yusuf Mansur dipanggil nggak datang, terus kemudian ada pihak-pihak lain dipanggil nggak datang, gitu aja. Jadi ada progres nggak Pak? Ada perkembangan nggak selama 2 tahun ini Pak? Sementara ini masih berjalan dan mereka masih mengkaji-kaji itu ya. Iya. Nggak ada tanda-tanda ini akan berhenti atau apa gitu Pak? Oh, kalau ini berhenti saya laporkan ke Propam Pak. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nggak berhenti lah. Tidak ada tanda-tanda berhenti itu tidak ada. Tetapi ketika memang dihentikan sebabnya apa dan lain sebagainya, saya juga akan mengambil tindakan, misalnya melaporkan ke Propam atau mengajukan pra peradilan kan. Iya. Selama ini kan kita tahu bahwa Yusuf Mansur kan punya koneksi yang cukup di Mabes Polri. Pak Zeni apa nggak ada kekhawatiran? Begini ya. Sebatas kebetulan kalau dunia pengacara kan memang pekerjaan saya ya. Terus kemudian sebatas saya di atas kebenaran, siapapun saya tidak ada merasa khawatir Pak. Jadi tetap saya berjalan. Di tangan Pak Zeni ada surat panggilan? Ada surat panggilan untuk hari ini ya. Yang disampaikan oleh saya, makanya saya hari ini hadir untuk memberikan keterangan tambahan. Jadi dalam surat itu apa ya Pak yang Pak Zeni diundang? Dalam surat ini hanya diundang agar saya datang untuk dimintai keterangan tambahan. Iya. Untuk berikutnya setelah Pak Zeni diperiksa, dimintai keterangan hari ini, ke depan atau setelah ini apa? Tentu ada pihak-pihak lain yang dipanggil tidak datang, itu akan dipanggil lagi. Ya. Semestinya begitu. Ya, tapi belum ada upaya-upaya pemeriksaan ya Pak. Belum. SP2HP-nya belum ada Pak. Belum ada SP2HP-nya. Artinya ini masih. Ya, SP2HP ada beberapa kali yang lalu, tapi untuk perkembangan yang terakhir belum ada Pak. SP2HP itu keluar kalau sudah. SP2HP itu memberikan perkembangan, misalnya si A si B yang diperiksa begitu. Pak, ini di review sedikit, yang menjadi terlapor di sini siapa Pak? Yang menjadi terlapor terutamanya di sini adalah BMT Darussalam Pak. BMT Darussalam dan Yusuf Mansur, karena mereka menghimpun uang umat tanpa izin bank ya, tanpa izin BI, kemudian tanpa izin OJK. Terus kemudian dana yang dihimpun itu tidak kembali kepada kami, ya kan? Itu saya memasukkan pasal penipuan penggelapan. Jadi, kemudian berkaitan dengan uang yang hasil tipuan itu, kemungkinan besar kan dicuci atau di money laundry ke tempat lain. Makanya ya bisa saja mungkin juga ke usaha-usaha Yusuf Mansur kan, dugaan saya, karena awal mula investasi kan Yusuf Mansur yang di sana. Berarti ketika uangnya sudah masuk ke perusahaan PT Adi Partner Perkasa yang Yusuf Mansur mengatakan di sana sebagai komisarisnya, ya kita kan nggak tahu Pak. Berarti dugaan pencucian uang itu yang oleh Pak Zeni dimasukin? Dugaan penipuan penggelapan masuk, dugaan pencucian uang masuk, dugaan menghimpun dana tanpa izin dari BI
dari BI dan OJK masuk, Pak. Pasal-pasal itu yang dilaporkan. Pasal-pasal itu yang saya laporkan. Ya, termasuk yang ditulis oleh Iya. penyidik dalam surat Pak Jin itu. Iya. Pasal-pasal itu. Iya, pasal-pasal itu. Kan BMT tidak boleh sebenarnya, Pak, menghimpun dana, itu kan nggak boleh. Iya. Menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK. Iya. Mereka kan hanya sebenarnya simpan pinjam di antara para anggota kan. Iya. Sementara ini kan sesuai dengan data yang ada sama saya kan mereka menghimpun uang, Pak. Iya. Artinya melakukan pelanggaran terkait dengan terkait dengan penghimpunan dana, Pak. Pak Jenny, ada sebagian kita bertanya, ini kan peristiwanya terjadi 2009 yang lalu, Pak ya? Ya, Lebih dari 10 tahun. ya. Itu masih bisa diproses, Pak? Yang jelas kan sudah saya laporkan dari Ya. sejak dulu, Pak. Kalau toh ini belum diproses kan memang perkaranya memang sedang diproses di sini. Iya, berarti masih Iya. bisa diproses ya? Masih bisa diproses, Pak. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah profil ya. Ini di tahun 2012 bulan 24 Juni. Warung Steak and Shake profil. Warung Steak and Shake pertama kali didirikan oleh Haji, di sini Haji ya, Judi Pratosono dan istrinya pada tahun 2001. Ini sesuai di sini ya, walaupun ada yang menyebut 2000 kalau nggak salah itu. Jadi saya nggak tahu mana yang benar. Mereka berdua berprofesi sebagai dosen di salah. Ini di sini tulis mereka berdua ya. Sejak awal didirikan pasangan pendiri memang dijeli dalam melihat peluang yang ada dengan sengaja menjaring target kalangan mahasiswa dan pelajar. Setelah usaha mereka mulai berkembang di kota-kota besar lain hingga akhirnya mencapai 32 outlet di tahun 2009, salah satu outletnya adalah yang terletak Jalan Margonda Raya nomor 326 Depok yang mulai dibuka 25 Januari 2024. Karena tidak dapat lagi memperpanjang kontrak, Warung Steak and Shake membeli tanah di Jalan Margonda Raya nomor 289 Depok tanggal 2 Januari 2009. 2009 ya teman-teman. Saya pernah ke Depok ya untuk mencari yang katanya di Kelapa 2 Village itu. Di sana juga ada warung steak teman-teman. Ini 2009 ya di sini ya. Jadi 2009 itu sudah ada 32 cabang. Nah, kenapa itu besar? Jadi kita nanti ambil profil yang lainnya. Produk yang dijual sesuai dengan nama tempatnya. Menu utama yang ditawarkan adalah steak. Ada 2 steak, yaitu steak original dan steak goreng tepung. Dokumen pribadi sejak didirikan 10 tahun lalu, ini dari 2012 ya, jadi mungkin ini salah pengetikan. Usaha kuliner telah mencapai 50 outlet gerai dengan omset di atas 100 juta. Jadi di 2012 ini katanya sudah 50 outlet ya. Omset 100 juta per bulan untuk setiap gerai. Lantas apa hubungannya dengan pengajian dan rumah tafis? Mendengar ini rumah tafis ya teman. Mendengar kata steak akan teringat makanan khas Eropa yang mahal harganya. Namun itu tidak berlaku di warung Steak and Shake ya, karena steaknya juga steak-steakan ya. Kayak di sini profilnya masih sama seperti yang dulu, tapi ini ada profil menarik teman-teman. Jual motor untuk modal usaha. Sukses yang diraih Warung Group. Nah, ini diraih Warung Group nih teman. Sukses yang diraih Warung Group tidak lepas dari keuletan dan tangan dingin sang owner, pemilik Judi Pratosono, dengan bakat wirausahanya yang dimilikinya. Sejak lulus SMA tahun 1993, Judi telah mencoba berbagai macam usaha, mulai bisnis parcel susu segar, roti bakar hingga kaos partai. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan video-video itu ya. Tahun 1997 Judi terlibat mengurusi usaha obong steak milik orang tuanya. Ia diminta menangani obong steak dan
memasarkan ke teman-teman kuliahnya, tapi sayangnya tidak ada yang datang karena harga cukup mahal dan tidak terjangkau oleh kantong mahasiswa. Nah, ini tentang obong sik ya teman-teman. Jadi memang judi itu sudah punya usaha sebenarnya. Jadi kalau profilnya tiba-tiba diturunkan modal kayak warung, kayaknya enggak rasional ya. Kenapa? Karena ya orang tuanya sudah punya obong stick dan tiba-tiba judi buka warung stick, ya pasti ada kaitannya lah gitu. Cuma karena dia ingin mengambil profil yang lebih ini mungkin ya, lebih low agar dia kelihatan hebat gitu. Jadi nggak bawa nama keluarga. Tapi kan faktanya obong stick itu sampai sekarang masih ada dan masih dikembangkan. Dan kita lanjut ya, ini berkaitan dengan ustadz ya. Para ustadz, ini saya di di profil yang berbeda. Para ustadz yang saya ajak bergabung ini mungkin kata jadi dengan usaha kuliah ini dengan harapan usaha ini doa dari mereka, ini memperoleh doa dari mereka. Terang jodi saat ditemui suara Hidayatullah di rumah tahfiz miliknya di desa Deresan Yogyakarta. Spiritual company mengelola 1000 karyawan bukanlah hal mudah dan itulah yang dirasakan Jodi yang merasa kewajiban untuk ikut memberdayakan karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan budaya tersebut. Jadi memang kalau ini bahasanya saya nggak tahu ini Jodi ngajak ke rumah tahfiz atau Jodi itu mengajak Yusuf Mansur sebagai ustadz. Itu memang yang punya inisiatif Jodi dalam membuka cabangnya itu mengajak Yusuf Mansur. Nah cuma anehnya itu Yusuf Mansur nilainya lebih besar daripada Jodi. Jadi Jodi mungkin dulu cabangnya kecil-kecil gitu ya, tempatnya nggak besar karena ya seperti itulah. Tahun 2010, Warung Group mulai menawarkan program menarik bagi karyawan bagi yang mampu menghafal Al-Quran minimal 4 surah pilihan akan diikutkan umroh dan haji gratis. Tahun 2010 teman-teman. Ternyata banyak karyawan yang bisa menghafal 4 surah dan terpaksa dilakukan pengundian untuk memilih 6 diantaranya kata Jodi. Sebagai bagian dari Spiritual Company, Jodi menerapkan aturan ketat kepada karyawan. Bila tahun 2009 larangan merokok ditunjukkan kepada seluruh manajemen, maka mulai 2010 karyawan dilarang merokok. Nah, bagian ini penting ya teman-teman karena memang berkaitan dengan 2010 itu di mana Yusuf Mansur mengakui dia itu masuk ke sana ya teman-teman. Nah kita slide yang ini saya akan teruskan nanti karena mungkin video ini terlalu panjang. Jadi nanti saya akan memasukkan di video lain ya teman-teman. Jadi intinya adalah perubahan desain pola bisnis Jodi ini inisiatif siapa? Apakah maksudnya gini, ketika Jodi merekrut ustadz yang bilang ustadz ini sebenarnya inisiatif siapa atau memang Yusuf Mansur lah yang masuk ke sana gitu ya? Karena kok Yusuf Mansur lebih superior daripada Jodi gitu? Apakah Yusuf Mansur modalnya besar sebagai investor besar gitu sehingga Jodi itu prioritasnya lebih kecil? Tapi kalau kita melihat dari profil Jodi kan sebenarnya bukan orang yang baru kemarin bermain. Ibaratnya kalau di tahun 2010 bukan orang yang kemarin baru bermain di FNB itu ya. Jadi ada kemungkinan inisiatif pengelolaan dana yang mungkin Yusuf Mansur miliki, saya nggak tahu dananya dari mana. Ada yang Pak Iqbal bilang dari sedekah juga dikelola gitu untuk membuka warung steak. Nah, pengelolaan dana yang dimiliki Yusuf Mansur ini adalah, kalau misalkan dari sini ya, adalah mungkin permintaan dari Jodi. Jadi kalau Jodi ikut serta, saya nggak tahu ini bahasanya biar lebih mudah ya, ikut serta kalau dalam saya nyebut ceramah itu agak susah gitu ya. Ikut serta dalam ceramah ceramah itu di sana itu bisa jadi ini memang salah satu yang meng-create ya Jodi kalau misalkan seperti itu. Dan apakah nanti uangnya dikelola ke warung steak untuk jadi
bisnis uang sedekah itu, saya nggak tahu. Yang jelas pernyataan Pak Iqbal seperti itu. Nah, sebenarnya pemainnya itu siapa, atau dua-duanya memang pemain gitu ya? Kalau sesuai dengan tuduhan Pak Iqbal ya, saya nggak akan bilang ini benar seperti itu gitu. Tapi nanti laporan pencuciannya itu akan berkaitan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah judi itu di tahun 2012 itu langsung punya outlet 50 dari 38. Jadi setahun aja, ini setahun aja ya, dari 34 atau 38 ya, pokoknya dari situlah. Oh maaf, 32 di 2009, dan kemudian katanya Yusuf Mansur itu bergabung di 2010 di Warustik itu. Kemudian di tahun 2012 ini Jody ini dan Yusuf Mansur ini bulan Juni ya 2012 ini dia memiliki 50 outlet. Jadi dalam jangka waktu yang sangat pendek, berarti ini 2 tahun lah, karena ini di pertengahan tahun juga, di bulan Juni. Jadi kalau kita melihat rangkaiannya dari 32 ke 50, berarti kan lebih dari 10 ya. Bahkan kalau misalkan kita memang ini datanya benar seperti itu, berarti 18. Jadi dalam 1 tahun itu dia bisa membuka ya Warustik ini sebesar 18. Jadi kalau 2 tahun ini 18 ya. Jadi kalau 1 tahunnya berarti sekitar 9 outlet teman-teman. Nah, dari mana uang Yusuf Mansur ini? Sementara saya catat ya, sementara omsetnya aja per bulan itu cuma 100 juta kurang lebih ya, di data-data yang saya miliki itu. Terus bagaimana cara berkembangnya? Nah, itu dia pertanyaannya. Modal besar Yusuf Mansur ini dari mana uangnya? Nah, di tahun itu juga di 2010 itu juga Yusuf Mansur kan punya masalah di tahun 2009 ke 2010 itu punya masalah di batubara, sehingga yang dianggapan itu mungkin Yusuf Mansur punya uang banyak gitu ya, sehingga punya bahkan ada tadi bicara kalau misalnya teman-teman cek di Toyiba TV itu kan penyelesaiannya melalui apartemen seperti apalah kayak gitu. Nanti akan lebih detail lagi terutama kalau misalkan salah satu mereka itu menjelaskan nanti atau melakukan gugatan ya teman-teman. Nah, ini dari semua masalah itu, kalau kita meruntut dari historinya, Warustik dimulai 2009 di situ ya sampai 2010 itu dalam kondisi Yusuf Mansur itu ya dalam tanda kutip ya, kalau memang Yusuf Mansur memegang uang dengan jumlah yang sangat besar itu miliaran itu bisa saja menjadi modal untuk Warustik, itu bisa saja ya, saya nggak nuduh, karena kembali lagi nanti laporan pencucian uang ini diproses seperti apa gitu ya, karena di tahun itu ternyata sampai ini sampai 2012 kan mereka juga belum selesai sampai sekarang. Jadi di tahun-tahun itu Yusuf Mansur itu mungkin sedang pegang uang besar gitu, mungkin ya, kita nggak tahu sesuai dengan kronologi tuntutan mereka di tahun itu 2009 sampai 2010 gitu. Sementara 2010 Yusuf Mansur gabung di Warustik itu teman-teman ya. Oke, ini mungkin agak panjang sedikit ya daripada yang kemarin, karena mungkin ada video dari Toyiba TV yang saya masukkan. Oke, sampai di sini teman-teman. Nanti akan saya detailkan lagi di video selanjutnya, karena mungkin ini akan mengkonstruksi ulang bagaimana kita mencari data yang lebih detail. Kok Yusuf Mansur membuka usaha kok bisa seperti itu gitu, dan ya kita nggak tahu lah. Kita akan lihat video selanjutnya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.